Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Pil itu untukmu, aku akan menemukan tempatnya sendiri. Gu Qingqing sangat marah, dia mengeluarkan tungku emas yang dia peroleh dari menara pil kaisar dan melemparkannya. Yun Xiao memeriksanya, dan hanya setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia menghela nafas lega, dia melepas kunci Gu Qingqing dengan indera ilahinya dan berkata, maaf, tetapi daerah dalam jarak 10.000 mil dari Yanwu telah ditandai sebagai area terlarang, tidak ada yang diizinkan untuk berjalan-jalan dengan bebas. Aku ingin bergerak, siapa yang bisa menghentikanku? Gu Qingqing sangat marah, dia berubah menjadi lampu hijau dan terbang beberapa putaran di atas Yanwu, lalu menuju ke tanah yang disegel. Apakah kita peduli? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dengan senyum masam dan berkata, biarkan dia, selama dia tidak main-main, dia akan sangat membantu Yanwu, kalian bertiga bisa kembali dan berkultivasi, saya masih memiliki beberapa hal yang harus ditangani. Aturan 10 arah tidak berguna bagi kita, kata Ken, ayo kembali ke tablet alam ilahi dan jaga Nyonya Lin. Yun Xiao segera membawa kedua pria itu kembali ke prasasti, sementara Yi kembali ke tempat tertutup untuk melanjutkan kultivasinya. Sejak Lin telah mengajarinya seni suci iblis Buddha, seluruh pikirannya telah tenggelam di dalamnya, dan di bawah penampilannya yang tenang, dia tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Yun Xiao juga ingin menguji kekuatan hakim saat ini dengan menangkap Gu Qingqing, tetapi dia tidak menyangka Gu Qingqing akan menyerah begitu saja. Setelah hakim pergi, sosok Yun Xiao melintas dan dia datang ke rumah Tuan Kota. Pada saat ini, rumah Tuan Kota juga telah berkembang beberapa kali lipat, gaya sebelumnya telah benar-benar berubah, dan sekarang dipenuhi dengan aura agung dan agung. Selain itu, tim penegak hukum, kamar dagang, logistik, pertahanan kota, dan organisasi lainnya juga didirikan, menjadi pusat urusan kota yang lebih lengkap. Begitu Yun Xiao melangkah ke kota, dia merasakan segala sesuatu di kota dengan indera ilahinya dan mengirimkan transmisi suara. Hampir seketika, Su Lianyi bergegas mendekat dan muncul di depannya. Bagaimana kompetisi seni bela dirinya? Yun Xiao bertanya langsung. Ini sudah tersebar, dan reaksinya akan sangat besar. Ketika saatnya tiba, pasti akan ada banyak orang yang akan bergegas untuk mencegah warriors memasuki kota. Aku sedang mempertimbangkan apakah kita harus mengadakan kompetisi seni bela diri di ibu kota kekaisaran Virechro. Su Lianyi mengatakan apa yang dia pikirkan. Ini memang masalah yang merepotkan, kata Yun Xiao. Anda dan Ling harus mendiskusikannya. Sebelum itu, kita perlu membentuk tim penegak hukum terlebih dahulu, agar tidak terlalu banyak orang dan menimbulkan gejolak besar. Su Lianyi tertawa, Tuan Aliansi, jangan khawatir, kami telah mempertimbangkan semua ini, waktu akan ditetapkan dalam 5 hari. Dalam 5 hari, baiklah, ya. Yun Xiao mengangguk dan berkata, setelah ini selesai, pembangunan Yanwu dan struktur aliansi bela diri surgawi pada dasarnya akan selesai, kamu dan Ling harus meletakkan apapun yang kamu lakukan dan fokus pada kultivasimu, bagaimanapun, kekuatan Anda sendiri adalah dasar dari segalanya. Petik 2. Iya, Su Lianyi membungkuk dan menjawab. Pada saat ini, dia hanya merasa bahwa memilih untuk mengikuti Yun Xiao adalah keputusan yang paling penting dan benar dalam hidupnya, yang bahkan lebih baik daripada menjadi penguasa paviliun surgawi. Anda bisa pergi sekarang. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, aku akan pergi ke banyak sekali lembah bintang. Ketika Su Lianyi mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, Tian Xingzi ragu-ragu untuk bergabung dengan aliansi, mungkin saya tidak cukup memenuhi syarat dan tidak bisa mengundangnya. Jika Master Aliansi secara pribadi pergi, kita pasti akan berhasil. Yun Xiao tertawa, ketika kami berada di wilayah barat, Tian Xingzi dan saya adalah sekutu yang berjuang berdampingan dan menjalani hidup dan mati bersama. Saya harap saya bisa membujuknya. Saya memiliki 5 hari, yang merupakan waktu yang tepat bagi saya untuk melakukan perjalanan ke wilayah barat. Segera, susunan teleportasi antar provinsi di Yanwu diaktifkan. Dia tidak pernah memiliki kontak langsung dengan wilayah barat, jadi dia hanya bisa mengambil rute bisnis sekte uang. Dia pertama kali berteleportasi ke kota utama wilayah barat,
lalu menggunakan teknik pelariannya untuk menuju ke lembah bintang yang tak terhitung jumlahnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia mencapai lembah dalam 6 jam. Aku, Li Yunxiao dari Yanwu, datang mengunjungimu, teman lama, saya ingin tahu apakah Anda berada di lembah. Suaranya seperti gelombang air yang menyebar berputar-putar, seluruh lembah bisa mendengarnya dengan jelas, dan semua orang menjadi pucat karena ketakutan. Nama Yunxiao seperti matahari di langit sekarang, kecuali monster-monster tua yang telah mengasingkan diri selama lebih dari beberapa tahun, tidak ada yang tidak mengenalnya. Tian Xingzi telah berada di lembah sepanjang waktu dan tidak berani lalai. Cahaya keemasan naik dari lembah dan jatuh di atas awan yang mengambang, itu adalah Tian Xingzi, yang sudah lama tidak dia lihat. Dalam sekejap, dia muncul di samping Yunxiao, menangkupkan tinjunya, dan tertawa, haha, teman baikku Yunxiao. Pada awalnya, dia ingin memanggil Yunxiao, saudara, tetapi pada pandangan pertama, kekuatan Yunxiao tak terduga, yang sangat mengejutkannya, dia segera memiliki ide untuk memanggilnya, teman baik. Bagaimana kabarmu, saudara? Yunxiao tertawa. Petik 1. Ketika dia mendengar Yunxiao memanggilnya, saudara, Tian Xingzi merasa lega dan berteriak, saudara Yunxiao, kamu menjadi terkenal sekarang, bahkan aku harus mengagumimu. Yunxiao mengangguk dan berkata, kamu terlalu rendah hati, saudara, aku hanya membuat aliansi, dan itu semua berkat teman-temanku dari seluruh dunia bahwa aku bisa mendapatkan reputasi persatuan bela diri surgawi, saya tidak tahu apakah kakak laki-laki akan memberi saya wajah ini. Tian Xingzi kagum, dia secara alami mengerti tujuan Yunxiao datang, dia hanya mengucapkan beberapa patah kata, tetapi Yunxiao sudah membawanya ke topik utama, selain itu, masalah apakah dia ingin bergabung dengan aliansi atau tidak secara langsung menjadi apakah dia ingin memberi mereka wajah atau tidak. Jika dia menjawab apakah dia ingin bergabung dengan aliansi atau tidak, itu akan setara dengan mengatakan bahwa dia tidak memberi mereka wajah. Jawaban ini sangat sulit. Yunxiao juga menatapnya sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang menunggu dengan sabar. Haha, lihat apa yang kamu katakan, saudara. Tian Xingzi menepuk lengan Yunxiao dan berkata sambil tersenyum, jarang adik laki-laki datang ke segudang lembah bintang, bagian luar bukanlah tempat untuk membahas masalah, ayo, aku akan membawamu bermain di lembah dulu, dan kemudian melayanimu dengan anggur dan buah yang enak, dan kita akan berbicara dengan baik. Tanpa menunggu jawaban Yunxiao, dia menarik Yunxiao dan terbang ke lembah, sambil memerintahkan perjamuan untuk disiapkan. Lembah itu seperti surga dunia lain, pemandangannya indah, hutannya dalam, dan bunga serta tanaman eksotis bermekaran di mana-mana, ada bambu tinggi dan pohon pinus, mata air dan air terjun yang berterbangan, dan kicauan burung gunung. Yunxiao juga sedikit santai dan bahagia, Tian Xingzi hanya membawanya dalam perjalanan dan tidak menyebutkan apapun tentang bergabung dengan aliansi. Segera, buah roh anggur bubur sudah siap, dan seorang murid datang untuk melapor, baru pada saat itulah Tian Xingzi memimpin Yunxiao ke istana bintang yang tak terhitung jumlahnya di lembah untuk menghadiri perjamuan. Setelah 3 putaran anggur, Tian Xingzi tiba-tiba berkata, apa pendapat adik laki-laki tentang segudang lembah bintangku? Itu adalah surga, puji Yunxiao, ini adalah surga di bumi. Hehe, Tian Xingzi tertawa puas, jika Anda tinggal di lembah ini sepanjang hari, berdiri jauh dari dunia dan menjalani kehidupan yang riang, apakah Anda bersedia keluar dan berpartisipasi dalam perselisihan dunia? Untuk menaklukkan dunia. Petik 2. Yunxiao tahu apa yang dia maksud, dia tersenyum dan berkata, jika kamu tidak bersungguh-sungguh, mengapa kamu memakan sekte pemakan jiwa? Meskipun memusnahkan sekte pemakan jiwa adalah sepotong kue, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda, pasti ada banyak korban, karena kamu tidak memiliki niat untuk menjadi raja, mengapa kamu tidak menghargai kehidupan muridmu dan melakukan hal yang begitu santai? Sekte pemakan jiwa berbeda. Kata Tian Xingzi, permusuhan antara kedua sekte telah berlangsung sejak lama, dan 2 harimau tidak dapat hidup di gunung yang sama, jika saya tidak memakannya, cepat atau lambat ia akan memakan saya, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur? Belum lagi sekte yang begitu berbahaya. Kamu benar, saudaraku, Yunxiao mengangguk, Anda punya benar, 100.000 tahun yang lalu, Kaisar Iblis melintasi perbatasan dan datang ke sini,
dia menyapu seluruh alam bela diri surgawi dan mendatangkan malapetaka di dunia, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pada akhirnya, dunia bersatu dan bergandengan tangan untuk menyegelnya. Ini sebagai imbalan untuk 100.000 tahun perdamaian dan kebebasan. Dunia iblis hari ini adalah sekte pemakan jiwa dari wilayah barat. Bagaimana Anda bisa membiarkan orang lain tidur di samping tempat tidur Anda? Belum lagi orang yang sedang tidur ingin mengusirmu. Tian Xingzi sangat tertekan. Yun Xiao telah mengubah topik pembicaraan dengan beberapa kata, dan dia telah menggunakan kata-katanya sendiri sebagai contoh, membuatnya tidak bisa berkata-kata. Karena Anda memiliki keberanian untuk memusnahkan sekte pemakan jiwa dan membuat segudang lembah bintang bebas dan tidak terkekang, Anda juga harus memiliki semangat untuk memusnahkan dunia iblis dan membiarkan seluruh alam bela diri surgawi menikmati kedamaian dan kemakmuran, kata Yun Xiao dengan tinju tertangkup. Tian Xingzi tidak senang dan tidak ingin setuju, tetapi dia tidak bisa memenangkan argumen, jadi dia hanya bisa berkata, kata-kata adik laki-laki masuk akal. Tapi pertama-tama, saya sudah tua dan tidak lagi seberani saya. Kedua, masalah memimpin dunia melawan ras alien harus diserahkan kepada zona suci dan lautan pembentukan jiwa yang perlu dikhawatirkan. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, saudara. Bisakah orang suci dan lautan pembentukan jiwa masih bisa diandalkan? Dan EBSP, selama pertempuran 5 Gunung Awan, dia secara pribadi terlibat. Aku sangat menyadari kebajikan alam tempat suci. Adapun lautan pembentukan jiwa, ia telah berkolusi dengan alam iblis dan telah menjadi kanker dunia, Yun Xiao berkata dengan tatapan galak. Benarkah lautan pembentukan jiwa berkolusi dengan alam iblis? Tian Xingzi kaget, meskipun dia pernah mendengarnya, ada terlalu banyak informasi yang berantakan, membuatnya sulit untuk membedakannya. Tentu saja itu benar, kebetulan adik laki-laki ini mengetahuinya secara detail. Yun Xiao segera memberitahunya tentang Lu Chongzi dan Bo Yuqing secara rinci, dan bahkan berbagai dendam garis keturunan mereka, yang bukan lagi rahasia. Tian Xingzi tercengang dan berkata dengan kaget, kalau begitu, lautan pembentukan jiwa tidak hanya tidak bisa menjadi pemimpin umat manusia, tetapi juga akan menjadi garda depan ras iblis. Mata Yun Xiao bersinar dengan cahaya dingin saat dia mengangguk dan berkata, itu benar, karena itu, saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Rencana saya selanjutnya adalah memimpin semua orang untuk menyingkirkan Lu Chongzi dan mencabut kekuatan jahatnya di lautan formasi jiwa. Apa? Tian Xingzi kaget, Anda ingin menyerang lautan formasi jiwa? Ya, Yun Xiao mengangguk dan berkata, ada rencana, tetapi semuanya harus menunggu sampai aliansi bela diri surgawi mengambil semua tindakan. Posisi pemimpin aliansi masih menggantung di udara. Kami akan menunggu sampai kompetisi seni bela diri 4 hari dari sekarang untuk memutuskan pemimpin aliansi sebelum kami merencanakan serangan kami di lautan formasi jiwa. Petik 2. Tian Xingzi tidak bisa menahannya lagi, dan napasnya menjadi berat, sepertinya dunia benar-benar akan berada dalam kekacauan. Ini lebih dari sekadar kacau. Yun Xiao mencibir, ini mengguncang bumi. Saya akan memberi tahu Anda satu hal lagi, 10 aturan dunia akan muncul kembali di dunia setelah Yan Wu. Saya telah memerintahkan orang-orang untuk menyegel kekuatan tatanan alam sebanyak mungkin untuk menunda penyebarannya, sebelum kesengsaraan iblis berlalu dengan aman. Jika Anda ingin benar-benar melangkah ke alam dewa, Anda hanya dapat bergabung dengan persatuan bela diri surgawi, tidak ada cara lain. Tubuh Tian Xingzi gemetar, masalah ini juga merupakan pertimbangan pertamanya. Jika tidak, dia akan menolaknya sejak lama. Dia takut dia akan mengacaukan hubungannya dengan persatuan bela diri surgawi dan sumber dayanya terjebak di jalannya menuju ketuhanan. Namun, dia tidak pernah menyangka Liga Bela Diri Surgawi begitu kejam untuk memonopoli 10 aturan. Jika seseorang tidak melawan setan, dia tidak akan menjadi dewa. Tian Xingzi sangat tidak puas dan berkata dengan suara yang dalam, adik laki-laki, jangan salahkan aku karena terlalu banyak bicara. 10 aturan dibagikan oleh semua orang di ranah seni bela diri surgawi. Persatuan bela diri surgawi tampaknya tidak memiliki hak untuk menyegelnya. Hehe, aku tidak memenuhi syarat, kata Yun Xiao sambil tersenyum, tetapi apakah kualifikasi satu-satunya hal di dunia ini? Tidak, itu kekuatan, tidak apa-apa selama kamu memiliki kekuatan. Tian Xingzi berkata, saudaraku, kata-katamu sepertinya terlalu berlebihan. Setelah kekuatan aturan disegel, Anda akan melawan semua orang di dunia.
tidak peduli seberapa kuat Liga Bela Diri Surgawi, itu tidak bisa menahan murka dunia, bukan? Adik laki-laki, kamu pasti bermain api. Yun Xiao terkekeh dan berkata, tidak masalah apakah kamu atau tidak, singkatnya, kita akan menjadi dewa terlebih dahulu. Mereka yang ingin melawan Liga Bela Diri Surgawi harus perlahan-lahan bergaul sendiri. Dengan kekuatan Liga Bela Diri Surgawi saat ini, mereka bisa melawan dunia selama 10 hingga 20 tahun. Jika kita tidak bisa menahannya pada akhirnya, itu sederhana, saya akan meledakkan tempat di mana hukum itu dikeluarkan, tidak ada yang bisa bermain-main dengannya, ini akan berakhir. Mulut Tian Xingzi terbuka lebar, dia tidak mengerti situasinya dan tidak tahu apakah itu benar-benar bisa meledak, dia hanya merasakan keringat dingin di sekujur tubuhnya saat dia berkata awkwardly, adik laki-laki, bukankah langkah ini agak terlalu kejam? Kita semua akan selesai jika kita tidak bisa menahan kesengsaraan iblis, kata Yun Xiao dingin. Tian Xingzi menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, apa manfaat dan kewajiban bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi? Dia sudah dibujuk, atau lebih tepatnya, dia ketakutan. Hehe, kakak laki-laki memang orang yang pintar, ada banyak manfaat untuk ini, mari kita diskusikan secara perlahan, adapun tugas, secara alami untuk melawan iblis dan mendengarkan perintah Master Aliansi. Kata Yun Xiao sambil tersenyum, dia tahu bahwa masalah itu hampir selesai. Setelah itu, mereka berdua berbicara tentang tren umum dunia, berbagai kekuatan, serta nasib masing-masing pihak di masa depan. Tian Xingzi tidak punya pilihan selain setuju untuk bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi. Setelah setuju, hatinya juga memanas, dan dia berharap dia bisa terbang ke Yanwu sesegera mungkin untuk mempelajari aturan 10 arah. Semua anggota Liga Bela Diri Surgawi memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan memperebutkan posisi utama, kata Yun Xiao, saya juga bisa menunjukkan keahlian saya dan memenangkan tempat pertama. Tian Xingzi melambaikan tangannya dan berkata, adik laki-laki, jangan mengolok-olok aku, saya hanya punya beberapa trik, saya akan malu jika saya naik, sebaiknya aku menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi dan berusaha untuk melangkah ke alam dewa sesegera mungkin untuk memperpanjang hidupku, selama kita bisa selamat dari kesengsaraan iblis, semua orang bisa hidup lebih lama, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika tidak, bahkan jika kita bisa hidup selama 1000 tahun, kita masih akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Jangan khawatir, saudaraku, karena aku telah memutuskan untuk bergabung, aku akan melakukan yang terbaik untuk melawan iblis dan tidak akan setengah hati. Tian Xingzi berkata dengan serius, dia juga tahu bahwa masalah ini sangat penting, dan setiap orang memiliki tanggung jawab atas naik turunnya dunia, dia tidak akan bercanda. Terima kasih, saudara, kata Yun Xiao dengan sangat gembira, aku harus berterima kasih saat itu. Tian Xingzi berkata, kirim beberapa orang ke sini, bangun lorong tetap antara segudang Stars Valley dan Yanwu, yang terbaik adalah menghubungkan segudang lembah bintang dengan sekte utama di wilayah utara sehingga mereka dapat berkoordinasi dengan lebih baik satu sama lain. Saya berpikir sama, Yun Xiao tertawa, dan keduanya cocok. Tanpa ragu-ragu, Wan Xingzi memilih sekelompok pembangkit tenaga listrik Kaisar Bela Diri untuk pergi ke Yanwu bersamanya untuk berlatih. Adapun pembangunan lorong, dia menyerahkannya kepada pemimpin sekte wakil untuk menanganinya. Segudang lembah bintang telah menderita banyak korban dalam pertempuran Wutian, 5 gunung awan, dan pertempuran untuk meratakan sekte pemakan jiwa. Sekarang, selain kekuatan Tian Xingzi yang luar biasa, kesenjangan dalam murid-murid sekte sangat parah, dan hampir semua elit mati. Ini juga alasan utama mengapa Wan Xingzi tidak ingin bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi, dia ingin menghabiskan beberapa dekade untuk memulihkan vitalitas sektenya. Namun, Liga Bela Diri Surgawi telah memonopoli kekuatan 10 aturan, memotong jalannya menuju ketuhanan, dengan kesengsaraan iblis di depan mereka, akan sulit bagi mereka untuk menjauhinya, akan lebih baik bagi mereka untuk mengambil inisiatif untuk keluar dan menghadapi segala macam tantangan, mungkin itu akan membuat segudang lembah bintang lebih kuat sesegera mungkin. Setelah kembali ke Yanwu, Yun Xiao meminta Sulianyi untuk membuat pengaturan bagi orang-orang dari segudang lembah bintang, dan pada saat yang sama, menyebarkan berita bahwa segudang lembah bintang telah bergabung dengan aliansi. Keributan yang ditimbulkan tidak kurang dari berdirinya Persatuan Bela Diri Surgawi. Dengan itu,
Lingkup pengaruh wilayah barat dan selatan sepenuhnya termasuk dalam aliansi bela diri surgawi. Aliansi super menduduki kedua wilayah dan menembus jauh ke wilayah utara. Kekuatan dan reputasinya telah melampaui dua tanah suci. Pada saat ini, semua orang akhirnya menyadari bahwa situasinya telah berubah. Jika wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa masih tanah suci, maka persatuan bela diri surgawi tidak diragukan lagi adalah tanah suci super. Tanah suci super. Petik 2. Suatu hari, ketika kita bisa bersaing dengan pulau pemisahan misterius, kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis, mungkin kita bisa hidup sesuai dengan nama Tanah Suci Super. Beberapa hari kemudian, pertempuran untuk Master Aliansi akhirnya dimulai di ibu kota Kekaisaran Burung Gagak Api. Para ahli dari seluruh dunia telah datang ke ibu kota Kekaisaran Gagak Api. Jika beberapa tahun yang lalu, orang-orang ini tidak akan pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan menginjakkan kaki di tanah wilayah selatan, wilayah yang hampir dilupakan dan ditinggalkan. Ketika mereka menemukan bahwa energi roh Kekaisaran Gagak Api tidak kalah dengan 3 wilayah lainnya, mereka semua terkejut. Dia sepertinya lebih mempercayai legenda 10 aturan. Banyak orang mengambil kesempatan ini untuk lebih dekat dengan Yan Wu, dan mereka bahkan lebih terkejut menemukan bahwa semakin dekat mereka dengan Yan Wu, semakin tebal energi spiritual langit dan bumi. Itu hampir tidak kurang dari 7 sekte besar. Ketika mereka hendak memasuki kota, mereka dihentikan oleh formasi yang kuat. Apa yang membuat mereka hancur adalah bahwa orang-orang yang menegakkan hukum di depan gerbang semuanya adalah pembangkit tenaga listrik di atas alam bela diri tertinggi. Apa? Hanya kaisar bela diri ke atas yang dapat memasuki Yan Wu untuk berkultivasi, dan kamu harus bergabung dengan persatuan bela diri surgawi. Gila, mereka semua gila. Apakah Yun Xiao tahu apa yang dia lakukan? Apakah dia berpikir bahwa Yan Wu adalah tanah suci kultivasi nomor 1 di dunia? Dia benar-benar orang gila. Di masa lalu, saya bahkan tidak akan datang ke tempat di mana burung bahkan tidak singgah, tempat di mana saya bahkan tidak akan datang bahkan jika saya berlutut dan memohon, beraninya Anda mengudara. Lebih baik jika Anda tidak datang. Ada segala macam keluhan, penghinaan, ejekan, keterkejutan, keraguan, dan segala macam emosi dan sikap yang rumit. Namun, tim penegak hukum mengabaikan mereka. Selama mereka tidak melanggar aturan, mereka tidak akan mengambil tindakan, mereka hanya menahan semua orang di luar. Yan Wu. Ada juga beberapa yang meminta untuk bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi, dan mereka dibawa ke sebuah ruangan untuk segala macam pendaftaran. Menurut tingkat kultivasi mereka, mereka bisa menerima tas penyimpanan dengan barang-barang berharga di dalamnya. Selanjutnya, setelah bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi, setiap kali tingkat kultivasi seseorang meningkat, mereka dapat datang ke Persatuan Umum untuk menerima hadiah, yang pada dasarnya adalah semua jenis batu roh dan bahan surgawi dan harta duniawi yang cocok untuk tingkat kultivasi baru mereka. Tugas mereka adalah mendengarkan perintah pemimpin aliansi, untuk melawan iblis, dan tidak mengkhianati aliansi. Jika mereka ingin berhenti di tengah jalan, mereka harus mengembalikan semua hal yang telah mereka peroleh, dan kemudian memberi mereka kompensasi dengan batu primordial berdasarkan peningkatan kultivasi mereka. Meskipun kondisinya agak aneh, semuanya masuk akal. Selain itu, prajurit di bawah pangkat Kaisar Bela Diri bisa pergi ke Sky Ridge, Rawa Awan yang Melamun, atau Glade Ridge dan Puncak Pedang untuk berkultivasi jika mereka bergabung. Ini jauh lebih menarik bagi mereka daripada Yan Wu, dan segera, banyak orang bergabung. Setengah dari bangunan di ibu kota Kekaisaran Gagak Api telah dihancurkan, dan semua manusia telah dipindahkan. Rencana Sulianyi adalah menggunakan tempat ini sebagai tempat seni bela diri. Tidak ada kursi di seluruh ibu kota, dan semua orang menonton dari langit. Ku Hongyan, Fei Ni, Chen Duantian, dan Wan Xingzi, 4 master sekte, berdiri di kehampaan. Aura mereka mencengangkan, dan masing-masing dari mereka luar biasa. Qian Sheng, Sulianyi, Dingling dan para tetua lainnya dari Serikat Pedagang juga muncul di langit dengan senyum di wajah mereka. Begitu para ahli yang berdiri di puncak benua ini muncul, mereka segera menarik banyak pandangan, dan segala macam diskusi pecah. Tapi, begitu Yun Xiao muncul, dia tidak melepaskan auranya, tetapi dia menekan perhatian semua orang dan menarik mata semua orang padanya.
Seluruh ibu kota terdiam, semua orang memandang pria yang naik seperti komet dan mencapai puncak benua dalam sekejap mata. Selamat datang di wilayah selatan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, selamat datang, semuanya. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan sambil tersenyum, mengapa saya mengatakan wilayah selatan dan bukan Yanwu? Petik 2. Semua orang berpikir keras dan berdiskusi di antara mereka sendiri, mereka semua menggelengkan kepala sedikit, tidak begitu mengerti. Bahkan Ku Hongyan dan yang lainnya penasaran, mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang punya jawaban. Apakah karena wilayah selatan lebih langka dari Yanwu? Tanya Feini, mengetuk dagunya dengan jarinya. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan melirik semua orang, lalu berkata dengan acuh tak acuh, karena mulai hari ini dan seterusnya, seluruh wilayah selatan akan berada di bawah kendali Yanwu, dengan kata lain, Yanwu memiliki wilayahnya sendiri, apakah kamu mengerti sekarang? Semua jenis seruan naik turun, dan mata semua orang membelalak. Kamu mendengarku dengan benar, kata Yun Xiao, saya akan mengulangi diri saya sendiri, mulai hari ini, seluruh wilayah selatan akan berada di bawah kendali Yanwu, setiap orang harus mengingat ini dengan jelas, jangan kehilangan nyawamu di saat kecerobohan. Sombong. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak dengan marah menegur, sekte Anda sendiri menempati seluruh wilayah, saya belum pernah mendengar hal yang keterlaluan seperti itu sepanjang sejarah. Mereka terlalu jauh. Para tetua Liga Bela Diri Surgawi juga memiliki senyum pahit di wajah mereka, mereka merasa bahwa ide ini terlalu berani dan menakutkan, untuk berpikir bahwa dia berani mengatakannya, namun, dia mungkin satu-satunya di dunia yang berani mengatakannya, itulah yang aku inginkan, kata Yun Xiao ringan, saya ingin membuka sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, apakah teman ini punya pendapat? Dia melirik dan menatap pria itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu punya pendapat, maka keluarlah dan bicaralah dengan baik. Wajah pria itu berubah drastis, dia sangat ketakutan dengan tatapan Yun Xiao sehingga dia tetap diam karena takut, dia tidak berani keluar, tetapi mencoba yang terbaik untuk masuk ke kerumunan. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia mengepalkan jari-jarinya, dan ruang itu segera terdistorsi, pria itu ditarik dan dicengkeram lehernya, tidak keberatan. Angkat kedua tangan, setuju. Wajah dan leher pria itu memerah saat dia mati-matian mengeluarkan kata-kata ini dari tenggorokannya, kemudian, dia mengangkat tangannya dan berteriak, saya sangat setuju. Yun Xiao menepuk kepalanya dan berkata, dalam hidup, kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu, melihat bahwa Anda telah menyadari ini lebih awal, saya akan melepaskannya kali ini, di masa depan, sebelum Anda berbicara, Anda harus berpikir lebih banyak, mengerti? Kalau tidak, mengapa orang memiliki otak? Mereka terbiasa berpikir, benar-benar, apa yang dikatakan Lord Cloudsky sangat benar. Pria itu meneteskan air mata syukur, setelah membungkuk untuk mengungkapkan ucapan terima kasihnya, dia dengan cepat berlari kembali ke kerumunan, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mata Yun Xiao menyapu ruangan dengan dingin dan dia berkata, apakah ada teman lain yang berpikir itu tidak pantas? Silakan keluar dan bicara. Seluruh langit sunyi, tanpa satu suara pun. Semua orang tahu bahwa keluar saat ini sama dengan bunuh diri. Absurditas yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sekte yang memonopoli seluruh wilayah pasti akan menyebabkan kemarahan publik, ketika saatnya tiba, akan ada ahli untuk merawat Yanwu, dan mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Karena tidak ada dari kalian yang keberatan, kata Yun Xiao sambil tersenyum, sudah beres, sebagai penguasa kota Yanwu, terima kasih telah memberiku wajah. Ekspresi semua orang tidak terlalu bagus, tidak ada yang berani keberatan, tetapi erangan teredam naik dan turun. Salah satu dari mereka terbatuk dan berkata, jangan bicarakan ini adalah urusan pribadi Yanwu, dan tidak nyaman bagi kami untuk berpartisipasi dan mendengarkan, mari kita mulai bisnis, siapa pemimpin Persatuan Bela Diri Surgawi? Benar, mari kita mulai bisnis. Orang-orang lainnya menggema, tidak ada yang mau mendengar tentang sekte dan wilayahnya, mereka semua mencibir di dalam hati mereka, dia telah melakukan hal yang menantang surga, dia hanya bisa menunggu kutukan seluruh dunia. Ini sangat sederhana, kata Yun Xiao, posisi pemimpin aliansi akan ditempati oleh yang mampu, setiap anggota Persatuan Bela Diri Surgawi dapat datang dan menantang saya,
dia terbang lebih tinggi ke langit dan melihat ke bawah ke tanah. Dia berkata dengan keras, "Aku, Li Yunxiao, akan menunggu semua penantang di sini." Matanya menyapu ruangan dan mendarat di Chen Duantian. "Selama Anda bisa bertarung sampai akhir, Anda akan menjadi pemimpin aliansi bela diri surgawi. Saudara Duantian, ini kesempatanmu untuk memamerkan keahlianmu," goda Qian Sheng. Chen Duantian tidak repot-repot berbicara dengannya. Dia menoleh ke Tian Xingzi dan berkata, "Saudaraku, di seluruh Liga Bela Diri Surgawi, dalam hal pengalaman dan kekuatan, kamu adalah orang yang paling saya hormati. Jika ada orang yang aku yakinkan, itu kamu, saudara." Tian Xingzi membelai janggutnya dan tersenyum tipis. Momentum Liga Bela Diri Surgawi seperti matahari tengah hari, hanya masalah waktu sebelum mereka menekan dua tanah suci dan mendominasi dunia. Menjadi kepala aliansi sekali mirip dengan menjadi penguasa dunia dan meninggalkan namanya untuk generasi yang akan datang. Itu memang godaan yang besar. Sayang sekali aku sudah tua dan tidak punya ambisi lagi. Aku berada di masa jayaku, jadi mengapa kamu berbicara tentang tsundere? Chen Duantian menjawab. Tian Xingzi melambaikan tangannya dan memotongnya, "Saudaraku, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Saya hanya bisa mengatakan bahwa keberuntungan tidak benar. Dunia ini milik kalian para pemuda. Saya tidak lagi memiliki keinginan untuk menang." Chen Duantian mengangguk dan tidak bersikeras. Dia melangkah menuju Yun Xiao. Matanya berangsur-angsur berubah tajam. "Kalau begitu, aku akan melempar batu bata untuk menarik Jade dan menunjukkan ketidakmampuanku terlebih dahulu." Aura Chen Duantian terus meningkat, dan ruang di sekitarnya bergetar. Para penonton di kejauhan terkejut, dan mereka semua mundur. Su Lianyi segera memerintahkan bawahannya untuk mengaktifkan susunan. Seketika, 6 pilar cahaya melesat dari segala arah dan ke langit. Awan bergejolak, dan cahaya warna-warni menyebar. Kekuatan penghalang yang sangat kuat didorong ke segala arah seperti gelombang. Semua seniman bela diri yang menyaksikan pertempuran mundur lagi dan lagi, hanya berhenti ketika mereka berjarak 30.000 meter. Yun Xiao dan Chen Duantian adalah satu-satunya dua orang di seluruh ruang pesona, saling berhadapan. Yun Xiao tersenyum tipis. "Pemimpin sekte Duantian memang berkarakter mulia. Anda tahu bahwa Anda mempermalukan diri sendiri, tetapi Anda masih berdiri. Kamu memang layak menjadi salah satu dari 7 pemimpin sekte, panutan bagi dunia." "Maaf," kata Chen Duantian tanpa ekspresi, "orang-orang suka menyembunyikan hal-hal akhir-akhir ini. Untuk memilih pemimpin yang layak untuk aliansi bela diri surgawi, saya tidak punya pilihan selain memimpin." Tampaknya semangat Master Sekte adalah persahabatan pertama, persaingan kedua, kata Yun Xiao. "Ini benar-benar menyentuh. Saya pasti akan memenuhi keinginan pemimpin sekte dan melakukan yang terbaik untuk menampilkan gaya dan standar saya. Saya pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan." Chen Duantian mendengus dan berkata, "Mari kita mulai." Dia meraih udara, dan puluhan ribu bintik cahaya biru muda berkumpul, gemetar saat mereka mengembun menjadi pedang dengan kilatan dingin. Yun Xiao memberinya perasaan bahwa dia lebih kuat dari sebelum dia membuka surga Langya, jadi dia tidak berani ceroboh. Dengan pedang di tangannya, dia segera menikamnya. Mereka mengambil tindakan. Master Sekte Chen Duantian membuat langkah pertama. Tidak mau. Bagian luar arena meledak dengan segala macam diskusi yang mengejutkan. Di mata mereka, meskipun Yun Xiao adalah reinkarnasi Gu Feiyang, dia masih muda, dan basis kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan 7 Master Sekte. Meskipun pertempuran ini menarik, Chen Duantian kemungkinan besar akan menang. Kebanyakan orang memiliki pemikiran yang sama, jadi ketika melihat Chen Duantian melakukan langkah pertama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apakah Yun Xiao begitu kuat bahkan? Chen Duantian sangat takut padanya sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengambil langkah pertama. Yun Xiao mengangkat tangan kanannya, yang telah berubah menjadi emas, dan menjentikkan jarinya. Dengan kilatan cahaya keemasan dan dentang, cahaya jari itu mengenai pedang biru dan menjatuhkannya. Wah! Wajah Chen Duantian menjadi gelap saat pedangnya menyapu seperti ular yang mendesis, berubah menjadi 100 bayangan di udara dan menutupi Yun Xiao dalam pemandangan yang menyilaukan. Tidak ada gunanya. Yun Xiao terkekeh dan menutup mata terhadap segudang perubahan. Dia menyatukan dua jari dan mendorongnya ke depan, menggunakan momentum pedang paling sederhana untuk mengatasi semua perubahan. Dang! Semua bayangan pedang menghilang,
dan pedang Chen Duantian dipegang secara horizontal di depannya, tetapi sebenarnya ditekan oleh kedua jari dan tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Hati Chen Duantian dipenuhi dengan kengerian, sementara senyum Yun Xiao mengungkapkan kepercayaan diri yang tak tertandingi, yang terasa seperti batu besar yang menekan hatinya. Mungkinkah itu kian-kian? Chen Duantian memiliki firasat buruk tentang ini, kekuatan jari itu hampir menekan semua kekuatannya, kekuatan transenden semacam ini jelas bukan sesuatu yang bisa ada di antara orang-orang dengan level yang sama, itu harus berada di alam kedaulatan ilahi. Dia menghirup udara dingin dan merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin, dia akhirnya mengerti mengapa Tian Xingzi menolak untuk keluar, dia pasti telah melihat melalui kekuatan dan basis kultivasi Yun Xiao saat ini, yang kemungkinan besar berada di alam berdaulat ilahi. Rasa ketidakberdayaan muncul di hatinya, tetapi dia tidak bisa mengakui kekalahan di tempat di bawah mata ribuan orang, atau reputasinya akan hancur. Dia langsung kecewa dengan kenyataan bahwa dia telah memenangkan kompetisi untuk Master Aliansi, sekarang, dia hanya berharap dia tidak akan kalah terlalu parah. Tarian pedang, lambang angin. Chen Duantian mengertakkan gigi dan menuangkan semua energinya ke dalam pedang, suaranya yang jernih bergema di langit seperti mata air di pegunungan. Seketika, langit dipenuhi dengan bayangan pedang, seperti angin musim gugur dan daun-daun yang berjatuhan, menari di langit. Dalam niat pedang itu, ada lebih sedikit niat membunuh dan keganasan, dan lebih banyak lagi adalah pemahaman pedang murni. Kerumunan di luar penghalang pesona berteriak kaget, mata mereka terbuka lebar, ribuan bayangan pedang seperti awan dan kabut, dan segudang fenomena seperti awan warna-warni yang beterbangan. Hehe, Wan Xingzi tiba-tiba menyeringai dan berkata, Chen Duantian yang malang, dia telah dibutakan oleh reputasinya, dia akan menderita. Qian Sheng juga diam-diam terkejut, meskipun dia telah menebak bahwa itu Chen Duantian kemungkinan besar bukan pasangan Yun Xiao, dia tidak menyangka bahwa itu dia akan ditekan begitu parah sehingga dia akan menggunakan semua keterampilannya, yang hampir merupakan keterampilan pamungkasnya yang paling kuat, segera setelah dia muncul. Di hadapan puluhan ribu bayangan pedang, Yun Xiao setenang perawan, lapisan petir muncul di tubuhnya, menempelnya seperti baju besi, dan tidak peduli bagaimana sinar pedang berputar, mereka tidak bisa menembusnya. Wajah Chen Duantian semakin jelek, Yun Xiao pasti telah melangkah ke ranah penguasa ilahi, dan dia bukan ahli alam kedaulatan ilahi biasa. Tapi, Yun Xiao tidak bergerak, sebaliknya, dia berdiri diam di bayangan pedang, membiarkan Chen Duantian tampil sedikit lebih lama sehingga dia tidak akan kehilangan terlalu banyak muka. Bagaimanapun, Chen Duantian adalah salah satu dari 7 master sekte dan memiliki prestise yang tinggi, selain itu, mereka adalah sekutu sekarang, lebih mudah untuk bergaul satu sama lain jika ada garis kelonggaran. Chen Duantian sepertinya telah memahami pikiran Yun Xiao, dengan tatapan bersyukur di matanya, dia melambaikan pedang dengan lebih keras, setidaknya untuk membiarkan penonton menikmatinya. Sungguh niat pedang yang kuat, lambang angin tarian pedang. Aku tidak percaya aku bisa melihat Master Sekte Duantian menggunakannya secara langsung. Langkah ini cukup untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya, Yun Xiao telah ditutupi oleh bayangan pedang, dan dia tidak bisa melawan, saya khawatir dia akan dikalahkan. Tidak memalukan kalah dari langkah ini, lagi pula, dia masih muda. Ada berbagai macam diskusi di sekitarnya, beberapa terkejut, tetapi beberapa juga sarkastik, jangan bertindak keras sebelum Anda memiliki kekuatan, saya pikir dia sangat mampu, tetapi dia masih pengecut di depan 7 master sekte, dia bahkan tidak berani bergerak. Ku Hongyan dan yang lainnya mendengarkan diskusi di sekitar mereka dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akhirnya, ketika Yun Xiao melihat bahwa Chen Duantian hampir selesai, dia berkata, "Pemimpin sekte Duantian, saya akan bergerak." Tubuh Chen Duantian gemetar saat dia berkata dengan heran, "Baiklah, kuharap kamu bisa melakukannya." "Jangan khawatir," Yun Xiao memotongnya sambil tersenyum, "saya tidak khawatir." Tiba-tiba, wajahnya menjadi sangat ganas, pembuluh darah di tubuhnya muncul dan pola petir yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuhnya. "Chen Duantian, kamu benar-benar kuat. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan kartu truf terkuatku, bom guntur super besar." Dia berpura-pura marah dan memadatkan petir di depannya menjadi bentuk telur besar, efek visualnya luar biasa.
Apa itu? Petir yang menakutkan, ya Tuhan. Di luar penghalang sihir, mata semua orang terbuka lebar, kekuatan Thunderbolt menembus penghalang sihir dan membuat mereka merasakan bahaya, ekspresi mereka berubah drastis, Thunderbolt yang begitu menakutkan, itu tidak akan membalikkan keadaan, bukan? Chen Duantian juga terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa meskipun petir besar berbentuk telur terlihat menakutkan, sebenarnya itu tidak terlalu kuat, mengetahui bahwa Yun Xiao sengaja membingungkannya untuk memberinya jalan keluar, dia tidak bisa menahan perasaan bersyukur. Bom guntur super besar, meledak. Ledakan. Dengan kilatan-kilat, mereka berdua ditelan, semua orang merasakan sakit di mata mereka, seluruh penghalang dipenuhi dengan lampu hijau, dan mereka tidak bisa melihat apapun. Li Yun Xiao, terima kasih. Hehe, kita akan menjadi keluarga di masa depan, sama-sama. Hehe, terima kasih, mulai sekarang, Sekte Pedang akan mendengarkan perintah Master Aliansi. Chen Duantian meneteskan air mata terima kasih dan benar-benar yakin. Ketika lampu hijau perlahan memudar, dia tiba-tiba meninju dirinya sendiri di dada dan memuntahkan seteguk darah, dia dikirim terbang dan berteriak, Li Yun Xiao, kamu benar-benar kuat. Dia pingsan dan jatuh dari langit. Sesosok segera bergegas ke penghalang dan menarik Chen Duantian dengan kekuatan. Yingluo ini tidak mungkin, kan? Kami kalah begitu saja. Chen Duantian, salah satu dari 7 Master Sekte, dikalahkan oleh Li Yun Xiao. Semua orang tercengang dengan hasilnya, seolah-olah mereka tidak bisa menerima kekalahan Chen Duantian. Yun Xiao bertepuk tangan, menangkupkan tinjunya, dan berkata, pemimpin Sekte Duantian benar-benar sesuai dengan reputasinya, dia hampir menang melawan saya. Setelah memberikan wajah kepada Zhu Chen dan Duantian, dia melihat kekerumunan dan berkata, siapa lagi yang ingin bersaing denganku untuk kepala aliansi? Secara alami, tidak ada seorang pun dari Liga Bela Diri Surgawi sejati yang akan keluar untuk memperjuangkannya. Hanya ada 2 tujuan untuk pertunjukan ini, yang pertama adalah sepenuhnya menaklukkan Sekte Pedang dan membuat mereka tunduk padanya. Yang kedua adalah menggunakan Chen Duantian sebagai batu loncatan untuk membangun prestise Yun Xiao di depan dunia. Sekarang setelah 2 poin pada dasarnya tercapai, Ku Hongyan dan yang lainnya mengangguk sambil tersenyum, dan persaingan untuk posisi kepala aliansi pada dasarnya telah berakhir. Tiba-tiba, suara keras dan jelas terdengar, itu datang dari jauh dan sangat panjang. Sesosok langsung muncul di langit dan berteriak, wanita ini akan bersaing denganmu. Gu Qingqing, ekspresi anggota Liga Bela Diri Surgawi berubah saat mereka melihat dengan kaget. Wajah Yun Xiao juga menjadi gelap, dan dia memarahi, apa yang kamu lakukan di sini? Gu Qingqing cemberut dan mendengus, apa? Saya tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Bukankah mereka mengatakan bahwa semua anggota Persatuan Bela Diri Surgawi dapat menerima tantangan itu? Mengapa saya tidak bisa? Apakah Anda dari Persatuan Bela Diri Surgawi? Yun Xiao mendengus dingin, apakah Anda dari Persatuan Bela Diri Surgawi? Petik 2. Saya dari Istana Shen Xiao, kata Gu Qingqing sambil tersenyum, tentu saja, saya juga dari Persatuan Bela Diri Surgawi. Baik Yun Xiao dan Ku Hongyan tercengang, dia benar, jadi, Gu Qingqing benar-benar anggota Persatuan Bela Diri Surgawi. Siapa gadis kecil ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Seorang ahli tersembunyi dari Istana Awan Ilahi. Bahkan penguasa istana-istana Shen Xiao tidak bersaing, jadi untuk apa dia bersaing? Bisakah dia menang? Bahkan jika dia menang, dia akan berada di atas tuan istana. Ketika Gu Qingqing keluar, para tetua istana Shen Xiao telah mendengar tentang dia, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Sekarang, mereka sangat bahagia dan bersemangat. Prestise Gu Qingqing begitu tinggi sehingga dia terkenal bahkan di ranah seni bela diri surgawi, belum lagi di Istana Awan Ilahi, dia seperti yang abadi. Bahkan tubuh Long Zihan sedikit gemetar saat dia bergumam. Dengan penuh semangat, apakah itu leluhur kita? Jika leluhur Langwo dapat memimpin aliansi bela diri surgawi, itu akan menjadi keberuntungan besar Istana Awan Ilahi. Mendengar ini, Ku Hongyan mengerutkan kening dan tampak bermasalah. Selain itu, kekuatan Gu Qingqing luar biasa, dan Yun Xiao tidak yakin apakah dia bisa menang. Kamu telah menyebabkan masalah bagiku sejak 5 gunung awan, kata Yun Xiao dingin, sepertinya sudah waktunya untuk memberi Anda pelajaran. Wajah Gu Qingqing berubah, dan dia berkata dengan kaget, kamu sangat kuat.
Tubuh Yun Xiao terintegrasi, basis kultivasinya berada di alam kedaulatan ilahi, dan dia memiliki banyak kemampuan ilahi dan artefak mistik, jadi dia sangat yakin bahwa dia bisa mengalahkan Gu Qingqing. Untuk mencegahnya menyebabkan masalah di masa depan, terutama pada saat-saat kritis di mana tidak mungkin untuk diwaspadai, bukanlah pilihan yang buruk untuk memukulinya dan membuatnya lebih patuh. Gu Qingqing terkejut, kamu telah memasuki alam keadilan berdaulat ilahi. Ekspresinya sedikit berubah, dan dia mundur beberapa langkah ke udara untuk menghindari niat membunuh. Dia buru-buru berkata, jangan lakukan apa-apa dulu. Jika aku tidak melakukan apa-apa hanya karena kamu mengatakan begitu, di mana wajahku? Mata Yun Xiao bersinar dingin saat dia bergerak di belakang pria itu dalam sekejap dan mengayunkan pedangnya ke arahnya. Percikan api naik dari pedang dengan suara mendesing, dan sebuah lubang terbakar di langit. Gu Qingqing buru-buru menghindar ke samping, tetapi menemukan bahwa ruang itu dibekukan oleh kekuatan yang kuat, yang memperlambatnya. Pita yang menutupi tubuhnya langsung terbakar menjadi abu, dan kerah di lengannya juga menghitam. Tunggu, aku tidak ingin memperebutkan posisi pemimpin aliansi denganmu. Gu Qingqing tiba-tiba melangkah mundur, meninggalkan ratusan bayangan, menyilaukan mata orang. Yun Xiao perlahan menyingkirkan pedang dan berkata, jadi kamu di sini untuk dipukuli. Gu Qingqing menyingkirkan semua bayangan dan tertawa, terlalu melelahkan untuk menjadi pemimpin aliansi. Saya tidak cocok, saya di sini untuk memperjuangkan posisi wakil pemimpin aliansi. Pemimpin wakil aliansi juga harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk naik ke puncak dan meyakinkan semua orang. Itu tidak benar. Wakil kepala ditunjuk olehku, kata Yun Xiao dingin, jika saya mengatakan Anda memang begitu, jika aku mengatakan kamu tidak, kamu tidak. Awalnya, tidak ada apa-apa bagi wakil kepala untuk membiarkan orang-orang merekomendasikannya atau melakukan pertempuran bela diri untuk memutuskan, tetapi gangguan Gu Qingqing telah membuat Yun Xiao waspada. Jika semakin banyak orang bergabung dengan Liga Bela Diri Surgawi di masa depan, dan beberapa ahli alam Dewa Kosong muncul, seperti Yi, yang juga ingin bersaing memperebutkan posisi wakil pemimpin, itu akan sangat memusingkan. Oleh karena itu, dengan pemikiran singkat, dia mengambil semua kekuatan di tangannya dan bahkan menunjuk pemimpin wakil aliansi. Ini akan memotong kemungkinan kekacauan di masa depan. Bagaimana kamu bisa begitu sombong dan eksklusif? Saya tidak yakin, Gu Qingqing berteriak. Semua anggota Liga Bela Diri Surgawi harus menganggapnya sebagai tanggung jawab mereka untuk bertarung melawan iblis, kata Yun Xiao sambil mencibir. Mereka harus mematuhi perintah kepala. Sekarang saya adalah kepala aliansi, kata-kata saya adalah aturannya. Jika kamu tidak menerimanya, maka aku hanya bisa menggunakan aturan aliansi untuk menghukummu. Aturan liga, apa aturan liganya? Gu Qingqing mengerutkan kening. Su Lianyi dan yang lainnya memiliki firasat buruk. Aliansi baru saja didirikan dan mereka hanya menentukan beberapa aturan dan organisasi sederhana. Tidak ada aturan terperinci, meskipun mereka yang bergabung dengan aliansi harus mematuhi perintah Master Aliansi, tidak ada hukuman untuk tidak mematuhi. Yun Xiao mencibir, Master Aliansi memiliki hak untuk mengubah aturan. Saya akan mengumumkan satu hal sekarang, siapapun yang tidak menaati perintah itu akan dihakimi sesuai dengan keadaan. Jika situasinya serius, Master Aliansi memiliki hak untuk membunuh mereka. Begitu dia mengatakan ini, tidak hanya Gu Qingqing, tetapi bahkan Tian Xingzi, Qian Sheng, dan ekspresi lainnya sedikit berubah. Namun, aturan ini fleksibel, dan apa yang disebut tergantung pada keadaan, penuh dengan trik. Para penonton gempar. Dengan cara ini, Yun Xiao pada dasarnya memiliki kendali nyata atas semua sekte yang telah bergabung. Gu Qingqing juga terkejut. Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, jika kamu tidak mematuhi perintahku sekarang, aku tidak akan membunuhmu, aku akan memukulmu 100 kali. Wajah Gu Qingqing memerah, dan dia berkata dengan marah, cabul. Celaka, dia adalah seorang wanita, jadi lebih baik dipotong 100 kali daripada dipukul 100 kali. Sebagai anggota Liga Bela Diri Surgawi, Yun Xiao berkata dengan dingin, kamu menghinaku, apakah Anda tidak pantas dipukuli? Turunkan dia. Atas perintahnya, Ling Mudi dan yang lainnya segera menyerang. Beberapa sosok mengelilingi Gu Qingqing. Para tetua istana Shen Xiao semuanya tercengang. Mereka melihat tuan istana mereka juga mengangkat pedangnya dan berjalan. Yan Zihan terkejut, tuan istana.
Petik 2. Ku Hongyan berkata dengan tenang, tidak ada ketertiban tanpa aturan, meskipun Gu Qingqing adalah senior dari Istana Awan Ilahi, dia tidak memiliki hak istimewa seperti itu. Kemudian, dia muncul di samping Gu Qingqing dan mengarahkan pedangnya ke arahnya. Para tetua Istana Shen Xiao semuanya tercengang, mereka berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Hua Sang dan yang lainnya merenung sejenak dan mengikuti. Tiba-tiba, semua ahli di langit berkumpul dan mengepung Gu Qingqing, tidak dapat melarikan diri. Faktanya, Gu Qingqing bukanlah orang jahat, tetapi dia terlalu santai dan sulit diatur. Jika tidak, dia tidak akan menolak undangan dari Pulau Xuanli dan tidur sendirian di dunia abadi selama ribuan tahun. Tujuan Yun Xiao membuat gunung dari Molehill juga untuk memberinya peringatan, untuk memberitahunya beratnya masalah ini. Ku Hongyan berkata dengan suara yang dalam, "Senior, meskipun kamu adalah leluhur Istana Awan Ilahi, kamu juga murid Istana Awan Ilahi, Anda tidak mendengarkan perintah Istana atau Master Aliansi, kamu terlalu sulit diatur dan tidak bertanggung jawab. Jika Fei Yang menendangmu keluar dari Persatuan Bela Diri Surgawi, aku tidak punya pilihan selain menendangmu keluar dari Istana Cakrawala Ilahi." Wajah Gu Qingqing menjadi pucat, dan dia berkata dengan marah, "Jangan berani." Dia tidak peduli dengan Liga Bela Diri Surgawi, tetapi Istana Awan Ilahi adalah rumahnya, meskipun teman lamanya tidak ada di sana, dia memiliki perasaan dan kehormatan yang mendalam untuk itu, bisa dikatakan bahwa itu adalah pengekangannya. "Saya adalah Tuan Istana Shen Xiao, mengapa saya tidak berani?" Kata Ku Hongyan, ini bukan hanya masalah apakah dia berani atau tidak, itu adalah sesuatu yang seharusnya dia lakukan, senior juga Tuan Istana sebelumnya, jadi Anda harus mengerti. Mantan Tuan Istana mendesak Gu Qingqing untuk mendesaknya. Orang-orang di kejauhan semuanya terkejut, mereka segera mengerti siapa wanita ini, dan mereka semua terkejut. Itu Gu Qingqing, orang yang menyegel ras monster di 5 gunung awan. Ya Tuan, apakah dia juga keluar dari dunia abadi? Jadi memang benar bahwa ada banyak ahli tak tertandingi yang disegel di dunia abadi. Liga Bela Diri Surgawi bahkan berani menyerang Gu Qingqing. Apakah mereka gila? Apakah, menurut Anda mereka bisa menang? Segala macam keributan terdengar karena orang-orang yang menonton pertunjukan itu tidak keberatan dengan keributan itu. Mereka semua menggunakan stimulan saat mereka menonton dengan penuh semangat. Wajah Gu Qingqing suram, dan setelah sekian lama, dia berkata, "Baiklah, aku salah kali ini, tapi dengan kekuatan dan prestise wanita ini, mungkinkah aku bahkan tidak bisa menjadi Master Wakil Aliansi?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang gempar, dan ekspresi semua orang berubah. "Tidak mungkin," Nyonya Gu Qingqing meminta maaf. "Apakah kamu mengaku kalah? Saat itu, Anda mendominasi dunia dan menekan seluruh ras iblis di 5 gunung awan, bagaimana bisa seperti itu?" Tigure yang tak tertandingi takut pada Persatuan Bela Diri Surgawi. Apakah dia benar-benar Gu Qingqing? Kamu tidak berakting, kan? Segala macam suara bisa terdengar dari sekeliling, tetapi orang-orang di aula mengabaikannya. Sebagai Master Top, ada berbagai macam legenda, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang nyata, dan ada yang palsu. Dia tidak memiliki energi untuk mendengarkan mereka satu persatu. Dia juga tidak memiliki energi untuk berdebat tentang mereka satu persatu. Dia terbiasa dengan diskusi kerumunan dan menjadi acuh tak acuh. "Terserah saya untuk memutuskan apakah itu berhasil atau tidak," kata Yun Xiao, "itu tidak terserah Anda." Gu Qingqing kesal, halus. "Apapun yang Anda katakan," katanya. Bawa Gu Qingqing pergi dulu, Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, "Kami akan memutuskan bagaimana menghadapinya setelah masalah hari ini selesai." Wajah Gu Qingqing menjadi pucat karena marah, tetapi dia tahu bahwa bahkan jika dia melawan, dia hanya akan dipermalukan. Jika dia ditangkap oleh Yun Xiao dan dipukul 100 kali di depan kerumunan, dia tidak akan bisa hidup. Di bawah pengawasan kerumunan, Yun Xiao menyegel semua titik akupuntur penting di tubuh Gu Qingqing, dan dia dibawa pergi oleh beberapa prajurit. "Saya minta maaf telah mempermalukan diri saya sendiri. Liga Bela Diri Surgawi baru saja didirikan, dan beberapa orang masih mengikuti aturan, namun, tidak peduli siapa itu, selama mereka melanggar aturan Liga, mereka tidak akan dimaafkan dengan mudah." Yun Xiao berteriak. Semua orang tetap diam karena takut, terutama mereka yang berasal dari Liga Bela Diri Surgawi.
yang ekspresinya tidak terlalu bagus, dia bahkan berani mengalahkan ahli legendaris yang tak tertandingi itu, Master Aliansi ini terlalu menantang surga. Ling Mu sedikit mengangguk, matanya penuh kekaguman, ketika kesengsaraan iblis turun, mereka membutuhkan seorang pemimpin yang kuat untuk menyatukan hati mereka. Jika tidak ada yang menantang saya dalam kompetisi seni bela diri hari ini, kata Yun Xiao, aku akan menjadi pemimpin aliansi. Setelah apa yang terjadi antara Chen Duantian dan Gu Qingqing, tidak ada yang berani menantangnya. Awalnya, Chen Duantian adalah satu-satunya yang menolak untuk sadar, jadi Su Lianyi dan yang lainnya sengaja membuat masalah lebih besar sehingga Yun Xiao dapat menetapkan otoritasnya. Insiden Gu Qingqing adalah kecelakaan total, tetapi itu telah mengubah bencana menjadi berkah, dan itu telah sangat meningkatkan prestise Yun Xiao. Semua orang menekan emosi rumit di hati mereka dan mulai tersenyum saat mereka mengucapkan selamat kepadanya. Hehe, selamat kepada penguasa kota langit awan karena telah mencapai puncak dunia. Tuan kota adalah pahlawan muda, benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Yun Xiao tersenyum, menangkupkan tinjunya, dan berkata, terima kasih, semuanya, atas apresiasi dan kehormatan Anda. Persatuan bela diri surgawi baru saja didirikan dan lemah, jika kami ingin memantapkan diri, kami akan membutuhkan bantuan Anda di masa depan. Pada saat yang sama, kami menyambut Anda semua untuk bergabung dengan kami. Semua orang tidak bisa berkata-kata, dia berani memukuli Gu Qingqing dan bertaruh padanya, dan dia bahkan lemah, nilai penuh untuk tindakan ini. Hehe, kamu terlalu baik, saya berharap aliansi bela diri surgawi akan menjaga kita di masa depan. Yun Xiao bertindak sopan, dan mereka semua mengungkapkan pikiran tulus mereka, kekuatan Liga Bela Diri Surgawi hampir menumbangkan imajinasi mereka, dan mereka semua berharap untuk diurus. Hehe, mengapa kalian semua tidak bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi? Aku akan melakukan yang terbaik untuk menjagamu, Yun Xiao berkedip, wajahnya penuh ketulusan. Ying Luo ini, kami akan mempertimbangkannya, Ying Luo. Ya, aku akan mempertimbangkannya, Ying Luo. Semua orang tertawa canggung, meskipun kekuatan Persatuan Bela Diri Surgawi telah mengejutkan mereka, bergabung dengannya tidak diragukan lagi setara dengan ditelan oleh eselon atas Persatuan Bela Diri Surgawi. Jangan terburu-buru, kata Yun Xiao sambil tersenyum, Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya, terutama setelah Anda menjadi penguasa bela diri dari 9 alam surga, kamu harus tahu bahwa satu-satunya tempat di seluruh benua yang memungkinkanmu menjadi dewa adalah Yanwu. Kami juga telah mendengar banyak desas-desus tentang ini, apa detailnya? Semua orang terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa. Aku akan meminta Nyonya Su Lianyi untuk berbicara denganmu tentang masalah ini, kata Yun Xiao, Anda dapat bertanya kepadanya jika Anda memiliki pertanyaan. Yun Xiao mendorong kerumunan ke Su Lianyi sementara dia membawa Ku Hongyan dan yang lainnya kembali ke Yanwu. Begitu mereka tiba di luar gerbang kota, penjaga kota menghampiri mereka dan berkata dengan hormat, salam, Tuan Kota, Nyonya Dingling, telah mengundang Anda. Semuanya ditangani oleh Su Lianyi dan Ling, kata Yun Xiao, sekarang Anda memiliki sesuatu untuk melihat saya, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang sulit untuk dihadapi, semuanya, ikutlah denganku, kami akan mengatur kerangka kerja aliansi dan aturannya. Tidak ada yang keberatan dan segera memasuki rumah Tuan Kota. Dingling, sedang menjamu para tamu, dan semua orang merasa itu aneh, mereka tidak tahu siapa yang harus dia layani secara pribadi. Ketika mereka berjalan untuk melihat-lihat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan senang, itu sebenarnya seseorang dari tempat kudus. Haha, Tuan Muda Yun Xiao, bagaimana kabarmu? Sebelum Dingling, bisa mengatakan apa-apa, seorang lelaki tua berambut perak tertawa terbahak-bahak, matanya berkedip saat dia menatap Yun Xiao dengan heran, basis kultivasi Anda benar-benar mengesankan. Oh, itu Tuan Amaterasu dan saudara laki-laki Gao Han, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Pendatang baru tidak lain adalah cabang Tian Zhaozi, Yuan Gao Han, Mo Hua Yuan, dan banyak alkemis dari zona suci, ada 20 hingga 30 dari mereka, tetapi Yun Xiao hanya mengenal mereka bertiga. Ku Hongyan, Tian Xingzi, dan yang lainnya juga buru-buru maju untuk menyambutnya. Orang-orang di kedua sisi bersikap sopan satu sama lain sebelum mereka duduk di kursi mereka sendiri.
Yuan Gaohan juga menatap Yun Xiao dengan terkejut dan curiga saat dia berkata, apakah basis kultivasi Anda begitu maju sehingga Anda sudah menjadi dewa penyihir? Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang dari wilayah suci terkejut dan memandang dengan tidak percaya. Bahkan saya tidak dapat mendeteksi kultivasi seni Tuan Muda Yun Xiao, kata Amaterasu dengan suara yang dalam, tingkat pengekangan ini bahkan lebih tinggi dari Master Al, hanya seni Tuhan yang dapat melakukan ini di dunia, sepertinya ada 10 aturan di Yanwu, dan memang benar bahwa itu adalah tempat untuk menjadi dewa. Dewa, penyihir. Cara para alkemis memandang Yun Xiao segera berubah dari keterkejutan menjadi rasa hormat yang tak tertandingi, yang tidak kalah dengan Amaterasu. Kemajuan Yun Xiao ke alam Dewa Sorcerer sepenuhnya karena kekuatan yang ditinggalkan oleh Yan Shen, dan tidak ada hubungannya dengan aturan 10 arah, tapi, dia secara alami tidak repot-repot menjelaskan apapun, dengan kultivasi Lord Amaterasu dan saudara laki-laki Gaohan, selama mereka tinggal di Yanwu, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memasuki keadaan abadi. Apakah Tuan Muda Yun Xiao bermaksud bahwa Anda ingin kami tinggal? Tenzhou bertanya, tapi barusan, Nona Ling, berkata bahwa Anda harus bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi untuk menikmati sumber daya di Yanwu. Ding Ling, buru-buru berkata, ini adalah aturan Liga Bela Diri Surgawi, saya tidak berani tidak mematuhinya, saudara Yun Xiao adalah pemimpin Liga, dan semua Master Sekte ada di sini, kita harus dapat mencapai kesimpulan yang dipuaskan oleh kedua belah pihak. Tuhanku, apakah engkau masih ingin tinggal di wilayah suci? Yun Xiao tertawa. Ekspresi Tian Zhaozi sulit, seolah-olah dia tidak ingin menjawab, sebaliknya, dia bertanya, apakah saya benar-benar harus bergabung dengan Persatuan Bela Diri Surgawi untuk menikmati sumber daya? Tidak bisakah itu berasimilasi? Yun Xiao tertawa dan berkata, keterampilan Tuan Tenzhaozi tak tertandingi, dan dia dihormati oleh semua orang di dunia, tentu saja, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa, namun, aturan adalah aturan, jika mereka rusak tanpa alasan, saya khawatir akan sulit untuk meyakinkan massa. Amaterasu sedikit mengernyit, tampaknya sangat tidak senang. Jangan berkeliaran, Li Yun Xiao, kata Yuan Gaohan buru-buru, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin aku tidak tahu betapa serakah, tercela, dan tidak tahu malu kamu. Katakan saja apa kondisimu. Haha, kata-kata saudara Gaohan benar-benar menyakiti perasaanku, apakah saya orang seperti itu? Yun Xiao memelototinya. Yuan Gaohan melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu bertele-tele, semakin Anda bertindak seperti ini, semakin saya panik, cukup nyatakan kondisi Anda secara langsung. Kata-kata saudara Gaohan benar-benar membuat hati saya dingin, kata Yun Xiao, silakan pergi, kuil kecil di Yanwu ini tidak dapat menampung Anda semua. Kamu sangat konyol. Yuan Gaohan sangat tertekan dan dengan marah berkata, Anda memiliki sumber daya dari 10 aturan di tangan Anda tahu bahwa kami pasti tidak akan pergi, jadi Anda dapat menyebutkan harga Anda, hanya saja, jangan terlalu jauh. Yun Xiao tersenyum dan berkata, jangan membuat dirimu terdengar begitu Filistin, itu terlalu menyakitkan, demi Tuan Amaterasu. Aku akan membuat pengecualian dan mengizinkanmu untuk tinggal di Yanwu tanpa dibatasi oleh aturan. Terima kasih, Tuan Muda Yun Xiao. Tian Zhaozi sangat gembira, dia menangkupkan tinjunya dan berterima kasih padanya. Sesederhana itu, Yuan Gaohan bertanya dengan curiga, tanpa syarat apapun. Saudara Gaohan, Anda telah mempertanyakan ketulusan saya lagi dan lagi. Yun Xiao berkata dengan sedih, alasan macam apa itu? Petik 2. Yuan Gaohan mendengus, aku hanya mengenalmu dengan baik, jadi aku merasa aneh. Lupakan saja, aku salah, jadi aku akan meminta maaf padamu. Pikiran untuk tinggal di Yanwu untuk mempelajari 10 aturan alam membuatnya bersemangat, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi dewa penyihir, sudah 2 hari sejak dia datang ke Yanwu, dan dia sudah lama menemukan bahwa lingkungan di sini tidak benar, penghalang itu semakin tipis, dan dia bisa menerobosnya kapan saja. Sekarang, bahkan jika Yun Xiao menginginkan semua asetnya, dia akan memberikannya kepadanya tanpa ragu-ragu. Saudara Gaohan, Yun Xiao tiba-tiba bertanya, apakah Anda masih ingat yang ilahi? Baja ilahi, tentu saja saya ingat. Ada apa? Tubuh Yuan Gaohan bergerak, dan matanya menatap seruling Lingmu di samping.
mengungkapkan ekspresi bersyukur. Apa yang telah dia pelajari dari Ling Mudi telah sangat menguntungkannya, terutama ketika dia telah berpartisipasi dalam produksi baja ilahi, yang secara langsung meningkatkan kultivasinya dalam seni alkimia ke puncaknya. Sekarang Yan Wu memiliki sejumlah besar sumber daya, kata Yun Xiao, saya berencana untuk memproduksi baja ilahi dalam jumlah besar. Semua orang yang hadir tergerak. Baja ilahi awalnya adalah istilah langka, tetapi ketika Yuan Gaohan dan Yun Xiao berpartisipasi dalam pemurnian, secara bertahap menjadi dikenal dunia. Bahkan murid Ling Mudi menyusut, dia berkata dengan heran, kamu ingin memproduksi senjata tingkat dalam secara massal dengan baja ilahi sebagai bahan utama. Ding Ling, juga sangat terkejut, bahan baku yang dibutuhkan untuk baja ilahi sangat berharga, terutama kayu abadi, giok darah surgawi misterius, dan esensi es surgawi yang ekstrim. Tidak mudah bagi kakak laki-laki Yun Xiao untuk menemukannya saat itu. Bagaimana kita bisa memproduksinya secara massal? Petik 2. Giok darah surgawi yang misterius adalah darah roh sejati, kata Yun Xiao. Saya hanya mendapatkannya setelah saya menangkap Luo Qingyun dan menguras darahnya, tapi, jika kita ingin memproduksinya secara massal, darahnya saja masih jauh dari cukup. Selain itu, terlalu banyak esensi darah akan mempengaruhi basis kultivasi kita, jadi kita hanya bisa menemukan penggantinya. Saya sudah mempertimbangkan ini di dalam hati saya. Dia telah mengumpulkan cukup banyak esensi es surga yang ekstrim saat itu, cukup untuk sementara waktu, bahkan jika dia kehabisan, dia masih bisa bertukar beberapa dengan Feng Yaoli. Item yang benar-benar langka adalah pohon abadi. Memang benar dunia telah berubah, kata Ling Mudi dengan emosi. Kayu abadi itu berharga, tetapi dapat ditemukan dengan mudah. Kayu abadi adalah logam dari inti bumi. Saya masih membawa beberapa, tetapi itu tidak cukup untuk memproduksi baja ilahi secara massal, kata Amaterasu. Itu jelas bukan di permukaan benua bela diri surgawi, hanya inti bumi yang mungkin dapat menemukannya dalam skala besar. Serahkan informasi tentang besi geosentris padaku, kata Qian Sheng. Si kamar dagang adalah orang yang paling cocok untuk melakukan hal semacam ini. Tepat, kata Ding Ling, sambil tersenyum, saya akan menyebarkan berita sekarang dan membeli besi geosentris dengan harga 10 kali lipat. Pada saat yang sama, saya akan memberikan hadiah tinggi untuk petunjuk akuisisi besi geosentris. Saya yakin kita akan menemukan sesuatu. Bagus, Li Yun Xiao. Yuan Gaohan tiba-tiba berteriak, Anda bilang Anda tidak membutuhkan syarat apapun. Kurasa kau menahan kami di sini untuk baja ilahi. Saudara Gaohan, kamu benar-benar berpikiran sempit, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Lalu, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam penyempurnaan baja ilahi? Aku tidak akan memaksamu berpartisipasi. Tentu saja saya akan berpartisipasi. Tian Zhaozi berkata dengan tegas. Alkemis lainnya juga setuju, menyatakan kesediaan mereka untuk berpartisipasi. Ketika Yuan Gaohan telah berpartisipasi dalam penempaan baja ilahi, dia telah berbicara tentang masalah ini dan beberapa pengalamannya di kuliah seni Dao Zona Suci. Itu membuat banyak alkemis, termasuk Tian Zhaozi, iri. Bahkan Amaterasu ingin mencoba menyempurnakannya sendiri, jadi dia telah mengambil inisiatif untuk mengumpulkan ketiga bahan tersebut. Inilah sebabnya dia menimbun beberapa kayu abadi. Sekarang, dengan kondisi yang begitu baik, bahkan alkemis akan mencoba yang terbaik untuk masuk. Godaan semacam ini berakibat fatal bagi mereka. Bagaimana mereka bisa menolak? Dengan bimbingan Tuan Muda Yun Xiao dan Tuan Mudits dalam memurnikan baja ilahi, ini adalah kesempatan langka, kata Ten Shouzi. Meskipun kami bukan anggota Liga Bela Diri Surgawi, kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu mereka. Bersambung.